Selamat pagi semuanya. Senang sekali bersama Fauzi di sini. Pagi, Pak. Untuk pagi hari ini kita akan review market saja dari tren yang terbentuk selama sepekan terakhir ya. Obligasi di Amerika kemarin dini hari waktu Indonesia bagian barat dirilis aktualnya 2,54% untuk discount rate. Ini bagus sekali, artinya sudah ada tingkat kenaikan yield yang diberikan oleh regulator kepada investor di obligasi. Ini satu indikasi bahwasannya pilihan untuk safe haven, kemudian fixed income, menjelaskan tanda-tanda risk off ini akan uh, menjadi sebuah kenyataan ya. Artinya pilihan terhadap obligasi, pilihan kepada sertifikat deposito, dan nantinya kepada pilihan ketiga adalah emas logam mulia akan menjadi sebuah topik yang hangat menjelang akhir tahun 2014 ini. Ini sebuah indikasi awal yang sudah terbaca dan harus kita cermati dengan baik, menjadi sebuah peluang manis mendekati semester pertama tahun fiskal Amerika Serikat yang akan dimulai bulan Oktober nanti. Sementara di New Zealand, suku bunga dari Reserve Bank of New Zealand masih dipatok 3,5%. Kemudian statement dari kebijakan pengambil kebijakan moneter New Zealand juga nadanya masih dovish, menekan mata uang kurs New Zealand. Dari Jepang, manufaktur indeksnya baik, 12,7 dari minus. Ini sangat signifikansi dari pelemahan mata uang yen yang mendukung ekspor dan neraca perdagangan trade balance di Jepang. Sementara yang menjadi sebuah perbedaan persepsi dari Australia adalah employment change yang angkanya 121.000 dari minus 4,1. Ini seringkali menjadi persepsi yang terbalik dari kenyataan bahwasanya employment change ini adalah data yang dirilis setelah survei dilakukan, setelah polling dilakukan, setelah sampel dan populasi dari seluruh bagian Australia ini di survei. Ya, artinya ini adalah lagging data yang disebabkan banyaknya industri manufaktur yang kembali bekerja dengan baik dan angka pengangguran juga semakin menurun dari 6,4% ke 6,1%. Ini positif, artinya apa yang terjadi di pelemahan mata uang Aussie bukan berarti negatif untuk ekonomi Australia. Ini yang harus dipahami dalam memahami konsep fundamental ekonomi dan faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Kemudian dari Cina, CPI dan PPI yang melambat, ini dari situasi yang terjadi di sana bukan berarti negatif untuk negara China, tapi China sedang membatasi permintaan raw material, kemudian sedang memperlambat laju produksi disebabkan pertumbuhan tenaga kerja di Cina yang baik, yang bagus, menyebabkan konsumsi yang tinggi. Jika ini tidak ditekan, maka laju inflasi tidak akan stabil. Nah, jadi tingkat kestabilan harga barang-barang konsumen di indikator CPI-nya ini dari 2,3% ke 2,0%. Ini angkanya baik, sebenarnya bagus. Dan untuk PPI-nya dari 0,9% menjadi minus 1,2%. Nah, ini adalah sebuah strategi dan politik dari industri di Cina uh, untuk mempengaruhi dari harga barang yang diimpor dari negara-negara sumber daya terhadap Cina. Sederhananya begini Pak Dwi, misalkan saya Cina, Pak Dwi Indonesia,
saya pesan barang dari Pak Dwi yang tadinya Pak Dwi punya pabrik, punya produksi 100 ton, saya pesan barang 500 ton ya. Sehingga ada asumsi positif sekali dari Pak Dwi di Indonesia bahwasanya permintaan Cina ini sangat tinggi sehingga saya memberikan pengaruh yang positif kepada Indonesia untuk memproduksi bahan-bahan produk impor yang akan saya beli dari Cina, dari Indonesia ke Cina. Nah, Pak Dwi akan melakukan pinjaman kredit ke bank untuk memperluas dan ekspansi produksi sampai terwujud kredit dan fasilitas pinjaman itu sehingga Pak Dwi membuat ekspansi yang besar di pabrik dan manufaktur Bapak. Pada saat saya terus melakukan kontrak pembelian bahan-bahan baku dan lain sebagainya yang saya impor dari Indonesia ke Cina, saya selalu memberikan pembayaran kontrak setiap bulan saya pesan 500 ton ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Namun di tengah jalan Cina membuat sebuah strategi yang mengejutkan pasar bahwasanya menyatakan saya tak mampu lagi membeli sebanyak 500 ton. Saya hanya mampu sekarang ini belinya 100 ton. Nah, ini yang menjadi sebuah dilema sebuah industri dan manufaktur yang melakukan kontrak perdagangan internasional di mana sepihak para importir bisa saja membatalkan kontrak pembelian karena tidak mampu alasannya. Nah, Pak Dwi yang sudah terikat dengan kredit perbankan di Indonesia ini terpaksa memutar otak untuk bagaimana yang sudah kita ekspansi tapi penjualan tidak ada. Mau nggak mau ini harga barang jadinya mengalami penurunan. Jual modal atau kita terus terpuruk dikarenakan pembayaran beban bunga. Nah, sehingga saya melihat producer price index di Cina ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Cina untuk membuat kestabilan harga produk impor yang dia lakukan dari negara-negara lain sehingga kita harus cermat bahwasanya angin surga dan angin segar dari para buyer yang di depan ini terkadang bisa saja menjebak kita dalam masalah kredit di perbankan yang kita putuskan. Nah, ini adalah kajian khusus untuk masalah fundamental makro. Kita tidak perlebar lagi, tapi yang jelas di Cina tidak negatif seperti apa yang diberitakan di media. Kemudian di Amerika Serikat unemployment claim dari 304.000 ke 315.000. 15.000 adalah angka yang tidak signifikan dari jumlah total pengangguran yang ada di situ ya. Nah, artinya Amerika Serikat cukup baik dalam memberikan solusi terhadap pengangguran yang ada di sana. Ini gambaran yang saya rampungkan untuk economic calendar kemarin dan gambaran secara umum global ekonomi dunia. Baik, kita akan masuk langsung ke nilai tukar Aussie terhadap dolar. Dari area target pelemahan Fibonacci expansion dari technical, area yang akan dia kejar adalah level 0,9020. Ini menjadi target hit score untuk Aussie performance. Nah, teman-teman semua ada area dan wilayah abu-abu di posisi kotak ya, pattern itu adalah wilayah paling optimal untuk penempatan posisi area buy. Dikarenakan ada stagnasi dari kotak yang berwarna kosong ini, harga masih dalam teritori pivot di 0,9086 dari penurunannya yang tajam. Masih ada level ground lagi, psychology level di 0,9020, batasan downtrend maksimum dan wilayah di bawah 0,90 dan di wilayah 0,89 sesuai dengan ekspektasi forecast yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu menjadi incaran wilayah target buy limit untuk di Aussie. Pak Dwi, sebelum saya lanjut ke Asia, di Jepang ditambahkan bisa? Ya, nampaknya Australia juga terkorelasi positif dengan New Zealand dollar Pak ya. Asia Pasifik juga terlihat juga dalam keadaan down. Mungkin faktor fundamental dari New Zealand seperti apa Pak? Kemarin tingkat suku bunga ya? Ya, sebentar Pak.
Ya, dari New Bagus Zealand banget deh. memang ya tingkat suku bunga yang disampaikan tetap ini nadanya dovish. Memang dia ada willing, ada keinginan untuk naikkan suku bunga 2015 katanya. Kalau saya lihat sistematis yang terjadi dari network bank sentral di dunia ini seperti itu Pak Dwi nampaknya ya. Seperti yang terjadi di tahun 2008, Amerika Serikat pertama kali adalah bank sentral yang mangkas suku bunga sampai di 0,25. Kemudian diikuti dengan Jepang mempertahankan di bawah 0,1. Kemudian disusul dari ECB, BOE, dan RBA. Nah, kemudian ini ada estimasi, ada tagline bahwasanya Amerika akan naikkan suku bunga atau akan pangkas stimulus di Oktober nanti. Tapi sudah dimulai dari Asia Pasifik terlihat Indonesia yang menjadi starting point kenaikan tingkat suku bunga. Sudah khawatir duluan Indonesia ya. Sehingga kenaikan suku bunga itu sampai sekarang berasa banget. Inflasinya juga sudah tidak terkontrol saya kira untuk Indonesia. Nah, jika nanti benar skenario Bank Sentral, the Fed untuk menaikkan suku bunga di 2014 ini, apakah di Oktober atau di akhir 2014, nantinya 2015 juga barangkali ada bank sentral lain yang menaikkan tingkat suku bunga. Itu ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa New Zealand akan naikkan suku bunga di 2015. Dan eh, pelemahan New Zealand ini signifikansinya juga sama dengan Australia tadi Pak disampaikan, sesuai dengan kerjasama terbesar dengan negara China. New Zealand juga pengekspor dominan ke negara China, sehingga pelemahannya ini sebenarnya baik untuk trade balance di New Zealand. Cuman ada wilayah area uh, stronghold di support wilayah 0,8050-an, masih ada 100 poin lebih lagi untuk pelemahan New Zealand, dan indikator dari technical juga belum ada signal untuk divergent dan rebound untuk di New Zealand. Oleh karena itu ini cara level tadi di 0,8050 untuk analisa ulang. Oke, gitu aja Pak. Silahkan lanjut. Jepang yang paling fantastis ya, 103 dia breakout dari ranging 101.05 103.08, lepas landas sampai sekarang di 107.13, mendekati level target 108.95. Ada marking sini, ada tanda panah bawah yang saya tandai adalah kisaran 110, sesuai dengan plan yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu untuk target pelemahan yen ke 110. Saya pernah menyampaikan bahwasanya ini bukan target yang omong kosong, tapi sudah mendekati kenyataan dari kurs yang terjadi sekarang. Oleh karena itu incaran wilayah adalah di 108.95 atau di 109.00. 110 adalah volatilitas yang anomali, yang di luar dari situasi market. Artinya ada sebuah akumulasi kepanikan pasar jika market melewati level area 110. Nah, untuk itu dalam kestabilan yang harus dijaga, 110, 109 adalah incaran area wilayah sell limit untuk di USD Japanese Yen. Untuk euro, sempurna pencapaian target di 1.2906 sesuai dengan technical Fibonacci expansion dari titik A, B, dan C. A, B, dan C. Target pertama di 100% Fibonacci expansion sudah tercapai. Target extension di 161,8 sudah dia sentuh. Nah, dengan news Ukraina, kemudian Amerika Serikat yang akan join dengan Uni Eropa untuk menekan euro, ini adalah sebuah politik ekonomi dan politik masalah kekuasaan ya. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwasanya ada cost, ada biaya yang dihabiskan untuk menjalankan sebuah skenario, dan harus ada benefit atau gain yang harus
menjadi prioritas target. Oleh karena itu pelemahan euro terhadap US dollar ini tentu ada manfaat yang didapat dari sebagian pihak, namun di sisi lain menekan sebagian pihak. Nah, wilayah krusial expansion 161,8 sudah dia capai, ada dua level lagi yang menjadi ukuran saya di 1.2800 dan 1.2700 untuk wilayah-wilayah area penempatan buy limit untuk technical rebound. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, bagi Anda yang sudah melakukan posisi buy di euro mengharapkan bouncing dari pelemahan yang terjadi ini, sementara dikalkulasikan dengan baik untuk sabar menahan keputusan re-enter buy lagi atau averaging buy lagi, karena temporer sifatnya. Lebih bagus untuk middle term, saya merekomendasikan wilayah buy limit di 1.2800. Sama halnya dengan Inggris, apapun berita tentang Skotlandia dan England dari United Kingdom, media melaporkan bahwasanya survei dan polling membuktikan banyak masyarakat, banyak pilihan untuk bersatu dari Skotlandia ke Inggris. Nah, saya melihat ini adalah sebuah drama. Mohon maaf, saya ada agak sedikit menyinggung masalah keterlibatan pihak-pihak yang bisa saja menggagalkan pisahnya Skotlandia, ya. Apakah itu dari United Kingdom sendiri, dari M16 ya, agen-agen rahasia dari Inggris untuk membalikkan fakta polling yang terjadi, dikarenakan ini sangat fatal bagi United Kingdom. Jika Skotlandia pisah dari Inggris, maka yang pertama sekali adalah FTSE akan mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Oleh karena itu tentu ada efek positif dan negatif yang terjadi dari news itu. Sehendaknya kita menyikapi dengan bijak dan baik. Oleh karena itu beruntung kita mendapat sebuah bahasan dan kajian teknikal untuk melihat historical point. Ranging area sterling di wilayah 1.5858 pada saat bulan September dan November ini adalah wilayah stagnasi. Sama halnya juga sekarang sudah masuk di bulan September. Ini adalah wilayah stagnasi pound sterling di zona bulan September dan November, dan masuk di Desember mengalami rebound. Oleh karena itu teman-teman semua, ada historical yang akan dia repeat menurut imajinasi saya di level 1.58581 untuk penempatan strategi rebound level pelemahan pound sterling. Besok ada polling untuk di Skotlandia tanggal 18, berarti masih butuh sepekan lagi. Oleh karena itu sell on rumors, buy on fact ya. Jadi skenario kita untuk di pound sterling adalah sell on rumors dan buy on fact. Sementara ini posisi di GBP masih sell on rumors, pecahnya Skotlandia dari Inggris. Target area wilayah kita adalah 1.58581. Ini bisa dijual ya. Pak Dwi ada tanggapan? Ya, sebetulnya kekhawatiran yang berlebihan juga nampaknya ke pound sterling keadaan drop. Sementara kita melihat di keadaan pound sterling sendiri sempat menyentuh ke angka 1475 ya pada 26 Juni 2013 dan 11 sekitar tanggal 15 Februari 2013 tahun yang lalu. Jadi nampaknya juga presidensial juga dimungkinkan, ditambah dengan rumus-rumus tentang Skotlandia yang menghangat, sehingga berita yang mendominasi untuk minggu ini bukan masalah euro lagi, tetapi masalah Inggris. Sungguh menarik, iya, Pak Fauji. Dari Juni 2013 ini kan sampai Juni 2014 kemarin kita sudah sama-sama bahas Pak Adi ya. Sudah 12 bulan ini kenaikan pound sterling cukup menarik, sudah overvalue untuk GBP, posisi rekomendasi adalah sell. Nah, ternyata market melemah dan berita yang muncul adalah masalah Skotlandia. Apakah ada sebuah kebetulan? Saya tidak tahu juga ini. Cuman yang jelas dari teknikal dari 26 Juni 2013
dari level low yang pernah dia capai sampai titik tertinggi 1,71. Fibonacci X retracement-nya tentu di 61,8, wilayah adalah di 1.5800 ya. Oleh karena itu adalah incaran rebound level yang menarik menurut saya. Oke. Oke, Ada uh, pertanyaan juga, Pak? Oke. ya, ya. Sebelum ke indeks, saya juga mau menyampaikan sedikit untuk di emas, komoditi dulu. Ini juga wilayah 12-12 pas untuk incaran target buy limit. Ini saya suka dengan angka genap ini Pak Dwi. Ya, seperti uh, angka yang magic gitu ya. 1200 dan 1182 menjadi wilayah swing low untuk shadow pelemahan emas. Namun teman-teman semua, kalau diukur dari Januari 2014 ya, harga 1230-an ini adalah wilayah performance untuk di emas ini low terendah ya. Dari kenaikan yang dia capai dari awal 2014 ke 1390 dan sekarang 1230-an. Kalau mau kita kaji khusus untuk di emas, kemudian dikorelasikan dengan tingkat GDP dan debt to GDP ratio Amerika Serikat, kemudian ETF Gold Trust, kemudian rasio inflasi dan quantitative easing di Amerika Serikat, sebenarnya kita sudah dapat gambaran bayangan untuk bouncing emas ini ke area target lebih dari yang Anda duga gitu ya. Oleh karena itu, saya masih punya sebuah persepsi dan keputusan keyakinan yang kuat dengan confident untuk emas ini one day dia akan mencipta rekor tertinggi yang terbaru lagi. Namun rumus dan kalkulasi ilmiah itu harus dibuka di satu kelas khusus, nggak bisa kita sampaikan di sini. Oleh karena itu, saya hanya bisa kasih gambaran incaran target buy limit di wilayah 12-12 pas. Kena atau tidak, ini adalah wilayah yang saya incar-incar ya. Dan 12.30-an ini memang konsekuensi dari break support 12.40, area wilayah trendline yang kita gambar kemarin, sudah closing daily-nya 12.40 di bawah ini, sehingga level support yang jelas sekali terlihat adalah 12.12 pas, stagnasi flat wilayah di sekitar akhir 2013. Nah, ini yang menjadi hitungan harga menurut saya sudah cukup rendah. Kemudian di minyak, pada saat break level 9898, 91,20 menjadi wincaran wilayah end of the game oil, dengan catatan closing daily-nya harus di bawah level 91,20, lebih pastinya di bawah level 91. Ternyata untuk hari ini market ke dalam teritori wilayah stagnasi 95,95 dan 92,65, dan wilayah 91,20 sempat dia break, namun closing daily-nya tidak di bawah 91,20. Cukup oke, saya rasa ini adalah sebuah sentimen demand yang menarik. Wilayah 9120 sudah dia tinggal, oke, sehingga checkpoint 9120 sudah dia lewati. Saatnya kita menjual harga minyak ini dalam bentuk by product, dalam gas ataupun LNG ataupun lain sebagainya untuk minyak mentah ini. Teman-teman semua, saya cukup rekomendasi untuk di oil. Sementara ini skenario kita adalah holding buy untuk di minyak mentah dengan tetap menjaga level 91.00 sebagai batasan support, end of the game trend rebound untuk di oil. Ini juga menarik Pak Dwi, ada komentar barangkali menyikapi akhir tahun menjelang musim dingin dan lain sebagainya. Tidak ada di minyak, nampaknya concern memang drop terus. Ini menguntungkan bagi kita ya, Indonesia yang target untuk bahaya itu 105. Ya bersyukur 91,2 sekarang. Jadi semakin adem di gonjang-ganjing politik kita juga mengenai masalah minyak. Silakan Pak Fauzi. Tapi Pertamina sudah naikkan harga gas Pak, yang 12 kilo. Biar kita untung sekarang Pak. Ya tapi inflasi ekonominya nambah Pak ya. Ada sedikit pengaruh juga nanti terhadap pendapatan kita ya. Ini juga sangat
Apa yang dilakukan di Cina ini menarik Pak Dwi. Saya kembangkan sedikit. Seperti Amerika Serikat yang katanya beban rasio hutangnya terlalu tinggi, Amerika sangat cerdik ya. Eh, Punya beban debt to GDP ratio dari obligasi yang harus dia bayar 2021, tapi aset di Amerika Serikat ini naik ya. Jadi kalau misalkan saya punya hutang, satu lembar hutang menyatakan 100 juta saya punya hutang dengan Pak Dwi, tapi saya punya aset rumah saya harganya sekarang udah 400 juta. Jadi no problem saya hutang jangka panjang. Nah, ini yang saya khawatirkan terhadap korelasi terhadap emas, bahwasannya hutang Indonesia, hutang negara lain yang menerbitkan obligasi, kemudian Amerika Serikat juga yang akan jatuh tempo secara keseluruhan treasury yield yang tenor 30 tahun di 2020, ini akan menyebabkan emas di luar dugaan yang ada kira ya. Jadi nanti satu masa ini topik menarik saya bahas tentang emas berkaitan dengan long term di jatuh tempo obligasi yang 30 tahun. Oke, saya kira ini dulu. Kita akan masuk dari pertanyaan teman-teman Hang Seng ya. Iya. Dari Jepangnya dulu kita lihat, kemudian kita akan lihat korelasinya dengan Nikkei. Ya, ini baru kelihatan. Dari analisa kita di USD Japanese Yen, bahwasanya incaran wilayah target di 108,90-an adalah titik checkpoint di sini. 109 kurang lebih. Ya, ini adalah wilayah checkpoint. Kemudian ada satu peak truk lagi untuk di USD Japanese Yen di 110. Sedangkan running price di garis abu-abu ini sedang mendekati wilayah teritori peak untuk perjalanan pelemahan yen. Korelasi terhadap Nikkei sekarang ini perlahan tapi pasti juga dengan besaran persentase pelemahan yen yang terjadi dengan penguatan indeks Nikkei, sepadannya masih kurang ya, kurang sepadan begitu jumlah poin yang diciptakan dari Nikkei. Oleh karena itu pertanyaan tentang Nikkei, ada zona wilayah di sini untuk di 16.130 yang menjadi incaran hit score USD Yen di 109, Nikkei-nya juga di 16.000. Jika nanti Nikkei mencetak level kembali di 16.300 dan 16.400, tentu indeks USD Yen-nya berada di wilayah kisaran 110. Untuk skenario middle term, teman-teman semua sudah bisa membuat sebuah portofolio bisnis untuk short sell di Nikkei, tentunya melihat level peak di area ini. Ingat sekali lagi, tidak ada investor yang abadi menahan posisi buy, tentu satu masa dia akan melikuidasi, dan jika ada kelanjutan dari akumulasi sell off, maka koreksi untuk di Nikkei. Nah, kita akan coba langsung lihat di Hang Seng. Nah, Hang Seng ini yang paling menarik. Dari pelemahan yen dan penguatan indeks Nikkei yang terjadi di China malah terbaliknya. Walaupun ada data CPI dan PPI yang kemarin dirilis seperti seolah-olah negatif, sehingga ini ada sebuah kekuatan tarik-menarik dan keseimbangan balance antara demand dan supply untuk produsen dan konsumen
dari sudut pandang ekspor dan impor. Oleh karena itu, candlestick daily ini adalah formasi yang menunjukkan tanda-tanda reversal point untuk di Hang Seng. Kemudian dari technical, alligator juga open candle-nya juga sudah di bawah garis biru, di bawah gatornya, di bawah ini adalah tanda-tanda signifikansi bearish untuk di indeks Hang Seng ya. Kemudian dari accumulation distribution juga sudah di bawah 0. Volume untuk accumulation oscillatornya juga sudah awesome oscillatornya juga mengalami penurunan. Sekali lagi untuk level area di bawah 0 negatif untuk di Hang Seng ini akan menjadi sebuah perhatian fokus para trader. Saya kira untuk technical point incaran floor previous resistance yang menjadi support adalah wilayah di 23.323. Nah, ini yang menjadi incaran wilayah netral pivot untuk di indeks Hang Seng. Tentunya konfirmasi continuous adalah di zona level ini ya. Sekali lagi konfirmasi downtrend untuk di Hang Seng wajib melewati level neckline di 24.112. Ini untuk di Hang Seng, saya kira pernyataan saya ini dan penjelasan saya ini bisa diterima dengan logis disebabkan juga indeks di Jakarta Stock Exchange juga sedang mengalami konsolidasi dalam checkpoint persimpangan apakah rebound atau mengalami deklinasi dari tingginya inflasi di Indonesia dan naiknya gas LPG untuk tingkat konsumsi rumah tangga. Demikian morning briefing pagi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi, Pak Dwi bisa disambungkan. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas ulasan-ulasan yang cukup menarik untuk pagi ini. Kesimpulan yang didapat dari pasar Asia khususnya Hang Seng nampaknya sedang berusaha menyeimbangkan dari ekspansi sehingga terjadi penurunan di indeksnya. Kemudian terlihat juga pasar Asia Pasifik khususnya kedua market yaitu di Australia dollar dan New Zealand terhadap US dollar juga mengalami penurunan. Namun begitu fundamental sebetulnya menguntungkan dari sisi trade balance karena mereka negara ekspor ke wilayah China. Kemudian juga tadi telah disinggung masalah emas. Emas nampaknya mengalami tren penurunan hingga ke level 12 sangat dimungkinkan untuk pengambilan posisi baru nanti. Kemudian kita melihat juga perkembangan dari pound sterling, yaitu perkembangan dari fundamental, yaitu isu terhadap Scotland dia memisahkan diri dari UK, membawa pengaruh yang cukup signifikan nampaknya untuk pergerakan minggu ini. Namun pada akhir minggu terjadi perbedaan isu dikarenakan beberapa data atau survei menandakan penolakan untuk mengatakan bahwa Scotland dia memisahkan diri. Namun begitu masih ada kesempatan yang cukup luas bagi kita untuk pengambilan posisi baru short di pound sterling. Kemudian di euro, di tengah-tengah berita yang minim untuk minggu ini terhadap euro, nampaknya euro masih menjadi perhatian utama juga bagi beberapa traders untuk pengambilan posisi short kembali. Kemudian masalah minyak juga terjadi penurunan hingga ke level 90 target lanjutan, kemudian level 9120 telah tersentuh untuk pagi ini. Demikian morning briefing kali ini.